Pengangkatan sudah dekat, tetapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Inilah pengangkatan yang sebenarnya. Ada sebuah keyakinan yang berdenyut di hati hampir setiap orang Kristen, bahwa suatu hari nanti, dalam sekejap yang terlalu cepat untuk diukur oleh pikiran manusia, orang-orang yang setia akan diangkat ditinggikan ke dalam kemuliaan dan meninggalkan dunia ini. Banyak orang memegang harapan ini seperti sebuah perisai melawan ketakutan, membayangkan pengangkatan sebagai jalan keluar ilahi, sebuah penghilangan mendadak yang akan membawa mereka pergi sebelum segala sesuatu menjadi terlalu sulit. Namun Alkitab memberi petunjuk tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih mengguncang, dan jauh lebih penuh tujuan daripada yang berani dipertimbangkan oleh kebanyakan orang percaya. Pengangkatan bukanlah fantasi yang lahir dari ketakutan, juga bukan hadiah bagi sekadar afiliasi keagamaan. Pengangkatan adalah peristiwa dahsyat yang terjalin dalam struktur rencana kekal Allah. Itu tidak dirancang untuk memanjakan orang Kristen yang tertidur secara rohani, melainkan untuk mengumpulkan mereka yang telah berjaga waspada dan berjalan seiring dengan Roh. Kitab suci tidak pernah menggambarkan momen ini sebagai kejutan bagi surga. Ini adalah kejutan bagi dunia, bagi mereka yang mengira kesabaran Allah sebagai ketidakaktifan dan kenyamanan mereka sebagai kesiapan. Kebenaran yang menggelisahkan adalah bahwa banyak orang percaya sedang mempersiapkan versi pengangkatan yang keliru. Mereka mengharapkan kenyamanan bukan pengudusan. Mereka membayangkan pelarian tanpa pemurnian kemenangan, tanpa transformasi kemuliaan, tanpa ketaatan. Namun Yesus tidak pernah berjanji untuk mengumpulkan murid-murid yang belum terbentuk. Ia berjanji untuk kembali bagi seorang mempelai yang telah mempersiapkan dirinya murni siap dan berkomitmen dengan penuh gairah. Inilah sebabnya mengapa memahami pengangkatan dengan benar sangat penting. Jika kita salah memahaminya, kita berisiko kehilangannya. Jika kita mengharapkannya sebagai momen pelarian dan bukan puncak dari persiapan rohani hati, kita bisa ditemukan tumpul pelita kita tanpa minyak, iman kita tanpa api. Pengangkatan bukan sekadar sebuah peristiwa dalam kalender Allah. Ia adalah cermin ilahi yang menyingkapkan siapa yang benar-benar milik Kristus. Sebelum kematian, sebelum kekekalan, sebelum penghakiman akan datang sebuah momen yang membelah sejarah, membuka motif hati, dan memisahkan mereka yang setia dari mereka yang lalai. Dan kebenaran yang mengejutkan adalah ini. Pengangkatan tidak akan terjadi seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Ia tidak akan selaras dengan asumsi kita, melainkan dengan firman Allah. Pertanyaannya bukanlah apakah itu akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Pertama, pengangkatan bukanlah penyelamatan dari tanggung jawab. Banyak orang Kristen membayangkan pengangkatan sebagai rencana evakuasi ilahi, seperti helikopter supernatural yang turun untuk menyelamatkan umat Allah dari bahaya sebelum keadaan menjadi sulit. Mereka percaya bahwa ketika penderitaan mulai meningkat, gereja akan langsung menghilang lolos dari penderitaan, seperti seorang tahanan yang dibebaskan lebih awal. Namun Alkitab tidak pernah menjanjikan penyelamatan dari tanggung jawab. Sebaliknya, ia menyatakan panggilan menuju kedewasaan, ketekunan, dan kesetiaan hingga napas terakhir sejarah. Ketika Yesus membandingkan kedatangannya dengan zaman Nuh, ia tidak menyoroti air bah. Ia menyoroti ketaatan Nuh. Nuh tidak duduk diam menunggu pembebasan. Ia membangun bahtera, mempersiapkan diri, memberitakan peringatan, dan bertahan. Ia tidak lari dari tanggung jawab. Ia memeluknya. Dan justru komitmen inilah yang menempatkannya pada posisi untuk menerima penyelamatan ilahi. Dengan cara yang sama, pengangkatan tidak akan mencabut mereka yang hanya berharap padanya. Pengangkatan akan mengumpulkan mereka yang hidup layak untuk itu. Kekristenan modern seringkali mengutamakan kenyamanan daripada panggilan. Beberapa orang percaya berpikir Allah berkewajiban untuk mengangkat mereka sebelum segala sesuatu menjadi tidak nyaman, seolah-olah mempelai Kristus terlalu rapuh untuk menghadapi perlawanan. Namun di sepanjang kitab suci, Allah memurnikan umatnya melalui kesulitan. Gereja mula-mula tidak bertumbuh dalam kenyamanan. Ia bertumbuh di bawah penganiayaan, pencobaan, dan perlawanan rohani. Mereka yang berpikir bahwa pengangkatan membebaskan mereka dari keterlibatan dalam misi Allah salah memahami baik peristiwa itu maupun tujuan hidup mereka. Pengangkatan bukanlah pelarian, ia adalah puncak.
Ia adalah garis akhir dari sebuah perlombaan yang dijalani dengan ketekunan pengorbanan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Paulus tidak berkata, "Aku telah lolos dari pertempuran," melainkan "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik." Paulus tidak mengharapkan untuk dilepaskan dari tanggung jawab, tetapi untuk diberi upah setelah ia menunaikannya. Demikian pula pengangkatan akan menjadi penegasan Allah atas mereka yang telah memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Kristus kemanapun ia memimpin. Kebenaran ini memisahkan penonton dari prajurit. Para penonton menginginkan pembebasan tanpa disiplin keselamatan, tanpa penyerahan dan surga tanpa kekudusan. Para prajurit memahami bahwa Allah mengubahkan umatnya melalui ketaatan. Pengangkatan bukanlah tindakan Allah untuk membebaskan umatnya dari tanggung jawab. Itu adalah tindakan Allah untuk mengangkat mereka yang telah menyelesaikannya. Pengangkatan bukan untuk mereka yang menghindari pertempuran, tetapi untuk mereka yang tetap setia di dalamnya. Gereja tidak dipanggil untuk menunggu penyelamatan, melainkan untuk menjalankan misi memberitakan Injil, menjadikan murid melawan kegelapan, dan mewujudkan kerajaan Allah. Pengangkatan bukanlah awal dari pelarian kita. Itu adalah penyelesaian dari tugas kita. Mereka yang diangkat bukanlah orang-orang yang bersembunyi dari dunia, tetapi mereka yang memberi dampak bagi dunia. Saat Kristus memanggil umatnya pulang, momen itu tidak akan menginterupsi pekerjaan yang belum selesai. Ia akan memeteraikan kesetiaan yang telah diselesaikan. Allah tidak mencari orang percaya yang duduk di pinggir lapangan sambil memoles bagan nubuat. Ia mencari hati yang menyala dengan tujuan. Pria dan wanita yang menolak bersembunyi di balik doktrin sambil mengabaikan panggilan hidup mereka. Pengangkatan bukanlah kartu kosmik untuk keluar dari penjara. Ia adalah pengumuman surga bahwa misi telah selesai. Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Kedua pengangkatan dimulai dengan pemisahan rohani sebelum pemisahan fisik. Kebanyakan orang Kristen membayangkan pengangkatan sebagai peristiwa fisik yang tiba-tiba. Satu saat orang percaya ada di sini, dan saat berikutnya mereka lenyap. Namun jauh sebelum tubuh menghilang, hati sudah lebih dahulu terpisah. Alkitab menunjukkan bahwa Allah selalu memisahkan secara rohani sebelum ia memisahkan secara fisik. Gandum dan lalang tumbuh bersama, tetapi mereka tidak pernah menjadi sama. Dengan cara yang sama, gereja dan dunia dapat menempati ruang yang sama, tetapi mereka tidak memiliki roh yang sama. Kita sudah hidup dalam masa pemisahan yang tidak terlihat. Lihatlah sekeliling. Orang-orang percaya yang dulu beribadah bersama, kini berjalan di jalan yang berbeda. Ada hati yang semakin menyala bagi Allah, dan ada yang mendingin dalam kepuasan diri. Ada yang lapar akan kebenaran, dan ada yang berkompromi demi penerimaan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah nubuat yang sedang digenapi. Pemisahan telah dimulai, bukan dengan gempa bumi sangkakala atau tubuh yang menghilang, melainkan dengan keinginan, keyakinan, dan pilihan hidup. Yesus memperingatkan bahwa dua orang akan berada di satu ladang, yang satu diambil dan yang lain ditinggalkan. Dua orang akan berada di satu tempat tidur, yang satu diambil dan yang lain ditinggalkan. Kita sering membayangkan hal ini semata-mata sebagai penghilangan fisik. Namun kebenaran yang lebih dalam adalah bahwa orang-orang ini telah terpisah secara rohani jauh sebelum momen itu tiba. Mereka hidup berdekatan secara fisik, tetapi jauh dalam tujuan. Mereka berbagi lingkungan yang sama, tetapi tidak berbagi pengabdian yang sama. Sebagaimana Allah memisahkan Nuh dari generasi yang rusak, Abraham dari tanah kelahirannya, dan Lot dari Sodom. Demikian pula, sekarang ia sedang memisahkan umatnya bukan secara geografis, melainkan secara rohani. Ada orang-orang percaya yang masih menghadiri gereja, tetapi hati mereka terikat pada dunia. Ada pula yang tersembunyi dan tidak dikenal, namun roh mereka hidup terjaga dan siap. Allah sedang menandai mereka yang memiliki minyak dalam pelita mereka, bukan mereka yang sekadar mengaku sedang menunggu. Pemisahan rohani yang sedang terjadi saat ini bersifat halus, tetapi tidak dapat disangkal. Kita dapat merasakannya dalam percakapan yang menghindari kekudusan. Kita dapat melihatnya dalam pelayanan yang menghibur, tetapi tidak lagi menegur. Dalam khotbah yang menenangkan daging, namun membuat jiwa kelaparan. Banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen sedang dilalaikan menuju kepuasan diri tanpa menyadari bahwa mempelai pria semakin dekat dan pelita mereka hampir kosong.
Pengangkatan tidak akan mengejutkan mereka yang berjalan dekat dengan Allah. Itu akan meneguhkan apa yang telah mereka rasakan di dalam roh mereka. Mereka tidak akan terkejut karena pemisahan mereka telah terjadi jauh sebelum sangkakala berbunyi. Mereka telah melepaskan dosa kompromi dan gangguan duniawi. Mereka melepaskan hubungan kebiasaan dan keinginan yang menumpulkan kepekaan rohani mereka. Mereka mempersiapkan hati mereka sebelum Allah mempersiapkan kekekalan. Hilangnya tubuh orang percaya akan terjadi secara tiba-tiba, tetapi pemisahan rohani terjadi secara bertahap, dan itu sedang berlangsung sekarang. Mereka yang mengabaikan musim pemurnian ini berisiko kehilangan momen itu sepenuhnya. Pengangkatan tidak akan memisahkan orang Kristen dari dunia pada detik terakhir. Ia akan menyingkapkan pemisahan yang sudah ada di dalam hati mereka. Pertanyaannya bukan apakah seseorang terlihat diselamatkan, tetapi apakah ia hidup terpisah. Ketiga pengangkatan hanya akan dikenali oleh mereka yang berjaga-jaga. Alkitab tidak menggambarkan pengangkatan sebagai sesuatu yang akan dipahami oleh semua orang. Bahkan kitab suci berulang kali menekankan bahwa hanya jenis orang percaya tertentu yang akan mengenali tanda-tanda yang mendahuluinya. Mereka adalah orang-orang yang terjaga secara rohani waspada dan memiliki kepekaan. Yesus memperingatkan para pengikutnya untuk berjaga, bukan karena tanda-tandanya tersembunyi, melainkan karena manusia mudah terdistraksi. Bahaya terbesar tidak pernah terletak pada kurangnya pewahyuan, tetapi pada kurangnya perhatian. Banyak orang Kristen mengira bahwa ketika akhir zaman semakin dekat dunia akan menjadi begitu jahat, sehingga waktu pengangkatan akan mustahil untuk dilewatkan. Namun Yesus justru mengajarkan sebaliknya. Ia berkata bahwa manusia akan makan, minum, menikah, dan membangun kehidupan. Segalanya akan terasa normal. Penipuan terbesar di hari-hari terakhir bukanlah kejahatan yang mengerikan, melainkan ketidakpedulian yang nyaman. Manusia akan dilalaikan ke dalam tidur rohani oleh rutinitas hiburan dan kemudahan hidup sambil meyakini bahwa tidak ada yang berubah. Berjaga-jaga bukanlah sekadar mengetahui bagan nubuat atau membaca garis waktu akhir zaman. Berjaga-jaga adalah sikap hati. Itu berarti peka terhadap Roh Kudus, cepat bertobat, siap taat, dan menolak untuk menyatu dengan budaya dunia. Gadis-gadis bodoh dalam perumpamaan Yesus bukanlah orang yang tidak tahu. Mereka adalah orang yang tidak siap. Mereka tahu mempelai pria akan datang, tetapi mereka gagal memelihara minyak keintiman. Pengetahuan mereka tidak menyelamatkan mereka. Kesiapan merekalah yang menentukan. Hari ini ada banyak orang Kristen yang percaya pada pengangkatan, tetapi hidup seolah-olah hal itu tidak relevan. Iman mereka pasif, bukan penuh pengharapan. Doa mereka dangkal, bukan sungguh-sungguh. Keyakinan mereka bisa dinegosiasikan, bukan tertanam kuat. Mereka berasumsi bahwa ketika Kristus kembali, mereka akan merasakannya di atmosfer. Namun, kebutaan rohani selalu dimulai dengan kompromi yang diam-diam. Ketika tidak ada urgensi, tidak ada persiapan. Pengangkatan tidak akan mengejutkan mereka yang berjaga, tetapi akan menghancurkan mereka yang lalai. Mereka yang berjalan bersama Allah sudah merasakan kegelisahan kudus yang bangkit di dalam hati mereka. Mereka merasakan pergeseran urgensi dan getaran kekekalan yang menekan waktu. Hati mereka terbangun bukan oleh ketakutan, tetapi oleh kerinduan. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka berserah. Mereka bukan penonton. Mereka adalah peserta dalam rencana Allah yang sedang digenapi. Penglihatan rohani tidak diberikan kepada semua orang. Ia diberikan kepada mereka yang menginginkannya. Mereka yang lapar akan kekudusan akan melihat apa yang diabaikan oleh mereka yang apatis. Mereka yang mendengarkan suara gembala akan mendengar apa yang orang lain anggap sebagai kebisingan. Pengangkatan bukan sekadar sebuah peristiwa, ia adalah sebuah pewahyuan. Ia menyingkapkan siapa yang benar-benar terhubung dengan hati Allah, siapa yang memelihara keintiman, dan siapa yang hidup dengan kepekaan terhadap hadirat-Nya. Inilah sebabnya Yesus memperingatkan berbahagialah hamba-hamba yang didapati berjaga ketika Tuannya datang. Berjaga-jaga adalah bukti kasih. Berjaga-jaga adalah tanda kesetiaan. Berjaga-jaga membedakan mereka yang hanya percaya bahwa sesuatu akan terjadi dari mereka yang benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Dan ketika sangkakala berbunyi hanya satu kelompok yang akan mengenali bunyinya.
bukan karena suaranya lebih keras bagi mereka, melainkan karena hati mereka telah disetel untuk mendengarnya. Pengangkatan tidak akan menjadi kejutan bagi mereka yang siap. Ia akan menjadi peneguhan. Ia tidak akan datang seperti pencuri bagi mereka yang berjalan dalam terang, tetapi hanya bagi mereka yang tertidur dalam kegelapan rohani. Para penjaga tidak akan terkejut ketika mereka bangkit untuk bertemu Kristus. Mereka telah menantikannya sepanjang waktu. Keempat, pengangkatan bukan tentang meninggalkan dunia, tetapi tentang bertemu Raja. Banyak orang Kristen membayangkan pengangkatan sebagai pelarian dramatis dari bumi, seolah-olah tujuan utama Allah adalah mengeluarkan anak-anaknya dari kesulitan. Namun Alkitab melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Pengangkatan bukan terutama tentang dari mana orang percaya pergi. Ia adalah tentang siapa yang mereka temui. Fokus utamanya bukanlah keberangkatan melainkan perjumpaan. Sukacita surga bukan karena orang percaya meninggalkan bumi, tetapi karena mereka dipersatukan dengan Yesus. Dalam tradisi Yahudi kuno, ketika seorang raja memasuki sebuah kota, warga akan keluar untuk menyambutnya, lalu mengantarnya kembali dalam prosesi kerajaan. Inilah gambaran yang digunakan Paulus ketika ia menggambarkan orang percaya bertemu Tuhan di udara. Kita tidak sekadar menghilang. Kita sedang bergabung dalam sebuah penyambutan kosmis. Langit akan menjadi panggung tempat mempelai bertemu dengan mempelai pria. Bukan tempat persembunyian bagi jiwa-jiwa yang takut, melainkan ruang takhta bagi mereka yang mengasihi kedatangannya. Pandangan modern tentang pengangkatan sebagai evakuasi satu arah gagal memahami kemegahan momen ini. Kristus tidak sedang menyelamatkan gereja yang kewalahan. Ia sedang menerima mempelai yang telah siap. Pengangkatan bukanlah pelarian, ia adalah pertemuan kerajaan. Setiap bunyi sangkakala, setiap seruan malaikat, dan setiap gerakan di surga menyatakan satu kebenaran. Sang Raja datang dan mempelainya siap. Bagi dunia, peristiwa ini mungkin tampak sebagai kekacauan, kebingungan, dan penghilangan misterius. Namun bagi mereka yang telah ditebus, itu akan menjadi penggenapan dari kerinduan yang lebih dalam daripada napas. Pengangkatan bukan tentang pelarian. Ia tentang penyatuan. Itulah hari ketika kasih menjadi nyata, janji-janji menjadi dapat disentuh, dan iman berubah menjadi penglihatan. Itulah saat jarak lenyap dan kekekalan dimulai. Yesus tidak kembali untuk para peserta ritual agama. Ia datang untuk mereka yang mengasihi hadiratnya. Ia tidak mengumpulkan anggota gereja. Ia mengumpulkan anak-anak yang mengenal suaranya. Dan ketika kita bertemu dengannya di udara, kita tidak sedang melarikan diri. Kita sedang bergabung dengannya dalam kemenangan. Kita naik bukan karena kita meninggalkan bumi, tetapi karena ia turun untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Pemahaman ini mengubah segalanya. Mereka yang menantikan pengangkatan sebagai strategi keluar tidak akan siap. Namun mereka yang mempersiapkan diri sebagai mempelai yang merindukan mengasihi, berjaga, dan tinggal di dalam. Dia akan merespons seketika ketika ia memanggil. Pengangkatan bukan tentang akhir, ia tentang permulaan. Ia adalah momen ketika surga dan bumi bersentuhan, dan segala sesuatu yang telah dinantikan umat manusia akhirnya terungkap. Salah memahami hal ini berarti kehilangan hati Allah. Ia tidak ingin orang percaya menantikan penghilangan. Ia ingin mereka menantikan Dia. Pengangkatan bukan gereja yang melarikan diri. Ia adalah gereja yang berlari menuju Rajanya. Bukan ketakutan yang mendorong kita, melainkan kasih. Dan ketika kasih itu bertemu dengan kemuliaan, kita akan bangkit. Kelima, pengangkatan akan menyingkapkan siapa yang benar-benar milik Kristus. Pengangkatan bukan sekadar sebuah peristiwa. Ia adalah sebuah pewahyuan. Ia tidak menciptakan pemisahan. Ia menyingkapkannya. Ketika Kristus memanggil miliknya, ia tidak memilih secara acak. Ia memanggil mereka yang memang sudah menjadi miliknya. Banyak orang mengaku Yesus dengan bibir mereka. Namun pengangkatan akan menyingkapkan siapa yang memiliki Dia di dalam hati mereka. Bukan pengakuan yang akan mengangkat orang percaya ke dalam kemuliaan, melainkan kepemilikan. Hanya mereka yang sungguh-sungguh milik Kristus yang akan mengenali suaranya dan merespons panggilannya. Yesus memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang akan berkata, "Tuhan, Tuhan," dengan mengharapkan hubungan yang sebenarnya tidak pernah ada. Mereka melayani dalam pelayanan, menghadiri gereja, dan melakukan kewajiban keagamaan.
namun hati mereka tidak pernah berserah. Pengangkatan tidak akan terkesan oleh aktivitas lahiriah. Ia merespons keaslian batiniah. Ia tidak mengakui mereka yang bertindak bagi Allah, tetapi mereka yang tinggal di dalam Dia. Garis pemisahnya bukanlah keanggotaan gereja. Garis pemisahnya adalah keintiman rohani. Dalam generasi kita, kekristenan seringkali direduksi menjadi kehadiran kenyamanan dan identitas budaya. Banyak orang percaya bahwa kedekatan dengan gereja sama dengan kedekatan dengan Kristus. Namun, pengangkatan akan menyingkapkan ilusi ini. Allah tidak datang untuk penggemar Yesus, tetapi untuk para pengikut. Ia tidak mengumpulkan mereka yang mengagumi dari kejauhan, tetapi mereka yang berjalan bersamanya dalam ketaatan pertobatan dan hormat. Pertanyaannya bukan apakah kamu percaya pada peristiwa itu, tetapi apakah kamu milik Sang Raja. Kenyataan yang paling menggugah adalah bahwa sebagian orang yang tampak paling religius mungkin tidak akan bangkit. Mereka memiliki khotbah di lidah mereka, tetapi berhala di hati mereka. Mereka dapat mengutip ayat, tetapi tidak pernah menghidupinya. Mereka mengira keakraban dengan kitab suci sama dengan keintiman dengan juru selamat. Pengangkatan akan menjadi momen ketika topeng jatuh motif disingkapkan dan komitmen diukur bukan oleh kata-kata yang diucapkan di depan umum, melainkan oleh ketaatan yang dijalani secara pribadi. Mereka yang milik Kristus membawa sifatnya. Mereka lapar akan kebenaran, menolak dosa, mengasihi kebenaran, dan bertahan dalam didikan. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka bertobat. Mereka tidak mengejar kenyamanan di atas panggilan. Mereka tidak menegosiasikan kekudusan. Pengabdian mereka bukan musiman. Ia konsisten, bahkan ketika tidak terlihat. Inilah mempelai yang dikenalinya. Bukan yang dipoles tetapi yang dimurnikan. Bukan yang tanpa celah tetapi yang setia. Menjadi milik Kristus tidak dibuktikan oleh seberapa keras kita bernyanyi, tetapi oleh seberapa dalam kita berserah. Kepemilikan kepada Kristus tidak dibuktikan oleh semangat sesaat pada hari Minggu, melainkan oleh ketaatan pada hari Senin. Pengangkatan akan menyingkapkan siapa yang berdoa ketika tidak ada yang melihat, siapa yang mengampuni ketika itu menyakitkan, dan siapa yang menolak pencobaan ketika lebih mudah untuk menyerah. Ia akan menyingkapkan hati siapa yang telah terikat pada surga jauh sebelum tubuh mereka meninggalkan bumi. Ketika sangkakala berbunyi, sebagian orang akan bangkit. Karena mereka menginginkan Kristus lebih daripada dunia, yang lain akan tinggal, karena mereka menginginkan Kristus hanya ketika itu nyaman. Pengangkatan bukanlah Allah yang memilih kasih, Ia adalah Allah yang menghormati pilihan. Setiap jiwa sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk momen itu melalui keputusan yang mereka ambil hari ini. Peristiwa itu tidak akan mengejutkan Allah, Ia akan mengejutkan mereka yang menyamakan kedekatan dengan keselamatan. Pengangkatan tidak akan menyingkapkan seberapa banyak kita tahu tentang Yesus. Ia akan menyingkapkan apakah Ia mengenal kita. Keenam, pengangkatan tidak akan membebaskan kita dari pemurnian. Salah satu kesalahpahaman terbesar di antara orang Kristen modern adalah keyakinan bahwa Allah akan mengangkat umatnya sebelum keadaan menjadi sulit. Banyak orang membayangkan pengangkatan sebagai jalan keluar kosmis yang menyelamatkan orang percaya dari setiap pencobaan, tantangan, atau ketidaknyamanan. Namun kitab suci tidak mengajarkan pelarian dari pemurnian. Kitab suci mengajarkan pemurnian melalui pencobaan. Sebelum Allah mengangkat umatnya ke dalam kemuliaan, Ia memurnikan mereka di bumi. Dari Kejadian hingga Wahyu, Allah membentuk umatnya di dalam tungku kesulitan. Nuh menanggung ejekan sebelum bahtera. Yusuf menderita pengkhianatan sebelum istana. Daud melarikan diri dari Saul sebelum mengenakan mahkota. Gereja mula-mula dianiaya, diburu, disalahpahami, dan tak terhentikan. Mereka bukan orang-orang yang menunggu untuk diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang sedang dimurnikan. Pencobaan mereka tidak mendiskualifikasi mereka. Kesetiaan mereka di tengah pencobaanlah yang mempersiapkan mereka. Pengangkatan bukan untuk mereka yang suam-suam kuku. Ia untuk mereka yang dikuduskan. Mempelai yang Yesus jemput bukanlah mempelai yang santai. Ia adalah mempelai yang dimurnikan, dipisahkan, dan ditempa dalam ketaatan. Alkitab tidak menggambarkan mempelai yang dimanjakan, melainkan mempelai yang dipersiapkan. Pemurnian bukanlah hukuman. Ia adalah persiapan.
Allah tidak membiarkan kesulitan karena Ia kejam. Ia mengizinkannya karena Ia sedang membentuk umatnya bagi kemuliaan. Banyak orang Kristen hari ini lebih takut pada ketidaknyamanan daripada ketidaktaatan. Mereka menghindari kesulitan alih-alih mengejar kekudusan. Mereka menginginkan janji tanpa proses kemuliaan, tanpa penggilingan mahkota tanpa salib. Namun kerajaan Allah tidak bekerja demikian. Allah tidak pernah meninggikan apa yang belum Ia uji. Pengangkatan bukanlah jalan pintas. Ia adalah penobatan bagi mereka yang bertahan. Pemurnian ini sedang terjadi sekarang. Kita dapat merasakannya dalam atmosfer rohani. Dunia sedang terguncang. Nilai-nilai sedang bergeser. Kegelapan menjadi semakin berani. Iman tidak lagi nyaman. Ia menjadi mahal. Namun ini bukan kekalahan gereja. Ini adalah kebangkitannya. Di tengah tekananlah iman yang suam-suam kuku tersingkap dan pengabdian sejati bangkit. Pencobaan bukan tanda bahwa Allah meninggalkan gereja. Ia adalah bukti bahwa Ia sedang mempersiapkannya. Pengangkatan tidak akan datang untuk menyelamatkan orang percaya dari pemurnian. Ia akan datang karena pemurnian telah menyelesaikan pekerjaannya. Orang-orang yang bangkit untuk bertemu Kristus bukanlah mereka yang menghindari api, melainkan mereka yang berjalan melaluinya tanpa kehilangan nyanyian mereka. Pemurnian orang-orang kudus bukanlah tragedi, ia adalah harta. Ia menyingkirkan kotoran membakar yang dangkal dan membuat mempelai bersinar. Ia mengubah orang percaya yang dahulu hidup dari keyakinan pinjaman menjadi pejuang yang berdiri di atas pewahyuan pribadi. Dan ketika momen itu tiba, mereka yang bertahan tidak sekadar lolos, mereka akan naik. Pengangkatan bukan tempat perlindungan dari kesulitan. Ia adalah upah bagi mereka yang tetap setia di dalam kesulitan. Ia bukan akhir dari pemurnian. Ia adalah momen ketika pemurnian membuktikan nilainya. Ketujuh pengangkatan adalah awal dari sebuah kerajaan, bukan akhir dari cerita. Bagi banyak orang percaya, pengangkatan melambangkan halaman terakhir dari sejarah manusia, sebuah penutup dramatis ketika orang-orang setia menghilang dan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Namun Alkitab menyatakan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Pengangkatan bukanlah akhir. Ia adalah pembukaan dari kerajaan ilahi. Ia adalah momen ketika kefanaan memberi jalan kepada kekekalan, ketika mempelai bertemu dengan mempelai pria, dan ketika kekekalan akhirnya melangkah ke panggung waktu. Pengangkatan bukanlah panggilan tirai. Ia adalah penobatan. Gereja modern sering memperlakukan pengangkatan sebagai pelarian dari bumi, tetapi kitab suci memperlakukannya sebagai transisi menuju pemerintahan. Ketika Yesus kembali, Ia tidak membawa orang percaya pergi untuk menyaksikan akhir sejarah dari balkon surga. Ia mengumpulkan mereka supaya mereka dapat memerintah bersamanya. Orang-orang kudus bukan penonton, mereka adalah peserta. Pengangkatan tidak menyingkirkan umat Allah dari tujuan. Ia membawa mereka masuk ke dalam tujuan tertinggi mereka. Inilah sebabnya Paulus berbicara tentang mahkota upah dan takhta. Kerajaan Allah bukan simbolis. Ia bersifat pemerintahan. Yesus tidak kembali untuk umat yang ketakutan dan bersembunyi dari dunia. Ia kembali untuk menegakkan sebuah kerajaan yang mengalahkan dunia. Setiap orang percaya yang diangkat akan memasuki penugasan kekal. Kita akan menghakimi malaikat memerintah kota-kota dan berfungsi sebagai duta kemuliaannya. Pengangkatan bukanlah pensiun dari tanggung jawab. Ia adalah promosi ke dalam otoritas ilahi. Sayangnya, banyak orang Kristen membayangkan kekekalan sebagai melayang di atas awan dan bernyanyi tanpa akhir. Namun, Alkitab menggambarkan sebuah kerajaan dengan struktur kepemimpinan dan tujuan. Kristus akan memerintah bukan dalam mitos, tetapi dalam manifestasi. Umatnya akan memerintah bersamanya bukan sebagai penyembah pasif, melainkan sebagai rekan kerja yang aktif. Pengangkatan tidak mengakhiri panggilanmu. Ia menyingkapkan kepenuhannya. Pemahaman ini mengubah cara kita hidup sekarang. Jika pengangkatan hanyalah sebuah jalan keluar, maka persiapan tidak akan berarti. Namun, karena pengangkatan adalah pintu masuk ke dalam sebuah kerajaan, cara kita hidup sebelum itu menentukan peran kita sesudahnya. Kesetiaan saat ini membentuk otoritas kelak. Ketaatan saat ini membentuk tanggung jawab kelak. Mereka yang memperlakukan hidup ini dengan santai akan memasuki kekekalan tanpa kesiapan. Mereka yang hidup seperti raja dalam pelatihan akan bangkit dalam kesiapan.
Pengangkatan bukanlah momen ketika gereja melarikan diri dari bumi. Ia adalah momen ketika gereja bergabung dalam kemenangan Sang Raja. Ia adalah pengumuman bahwa anak domba yang disembelih kini memerintah sebagai singa dan mempelainya memerintah bersamanya. Pengangkatan bukan akhir dari sejarah. Ia adalah awal dari kisahnya yang sepenuhnya dinyatakan. Salah memahami hal ini berarti salah memahami takdir. Allah tidak sedang mempersiapkan umatnya untuk melarikan diri. Ia sedang mempersiapkan mereka untuk memerintah. Pengangkatan bukanlah penghilangan kosmis. Ia adalah penetapan kerajaan. Seorang raja akan datang, dan kerajaannya datang bersamanya. Sangkakala bukanlah bunyi mundur. Ia adalah bunyi penobatan. Mereka yang bangkit bukan pelarian. Mereka adalah ahli waris. Hari-hari terbesar gereja bukan berada di belakangnya. Hari-hari itu ada setelah pengangkatan. Kisah ini tidak berakhir ketika kita bertemu Yesus di udara. Kisah ini baru dimulai. Kesimpulan. Pengangkatan yang kamu harapkan versus pengangkatan yang Allah persiapkan. Pengangkatan bukanlah dongeng yang lahir dari ketakutan, juga bukan mitos yang diciptakan untuk menghibur mereka yang lemah. Ia adalah momen ilahi profetis dan tak terelakkan dalam rencana Allah. Namun banyak orang percaya telah menerima versi pengangkatan yang lebih dibentuk oleh imajinasi daripada oleh kitab suci. Versi di mana Allah menyelamatkan mereka yang tidak siap memaklumi yang suam-suam kuku dan memberi upah kepada mereka yang tidak pernah berserah. Namun Allah tidak mempersiapkan sebuah peristiwa bagi mempelai yang menolak persiapan. Pengangkatan akan terjadi tepat seperti yang Ia janjikan, bukan seperti yang kita inginkan. Seluruh kitab suci menunjuk pada kebenaran ini. Pengangkatan bukanlah pelarian dari tanggung jawab, melainkan upah bagi kesetiaan. Ia tidak dimulai dengan tubuh yang menghilang, tetapi dengan hati yang terpisah. Ia tidak akan mengejutkan mereka yang terjaga secara rohani. Ia akan meneguhkan pengharapan mereka. Ia bukan tentang meninggalkan bumi. Ia tentang bertemu dengan Sang Raja. Ia tidak memuji agama. Ia menyingkapkan hubungan. Pengangkatan tidak membebaskan kita dari pemurnian. Ia membuktikan kuasa pemurnian itu. Dan pengangkatan bukanlah akhir dari cerita. Ia menyalakan kerajaan. Pengangkatan adalah momen ketika surga mengumpulkan mereka yang benar-benar milik Kristus. Bukan mereka yang hanya percaya kepadanya, tetapi mereka yang hidup baginya. Itulah saat iman dibenarkan, kasih digenapi, dan kesetiaan diberi upah. Pengangkatan akan menyingkapkan setiap motif tersembunyi, membungkam setiap klaim kosong, dan menyatakan siapa yang sungguh-sungguh mengenal suara Sang Gembala. Dunia akan terkejut, tetapi mempelai tidak. Ia telah berjaga. Ia telah merindukan. Pelitanya penuh. Matanya terarah ke atas. Hatinya siap. Pertanyaannya bukan apakah pengangkatan akan terjadi. Itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menjadi jenis orang percaya yang akan mengenali bunyi kedatangannya? Pengangkatan tidak akan terjadi seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Ia tidak akan tunduk pada asumsi kita. Ia akan menggenapi firman-Nya. Dan ketika sangkakala berbunyi, hanya satu kelompok yang akan bangkit. Mereka yang telah mempersiapkan diri bukan hanya untuk sebuah peristiwa, tetapi untuk seorang raja. Biarlah setiap detak jantung menjadi kesiapan. Biarlah setiap doa menjadi penyerahan. Biarlah setiap momen menjadi penyembahan. Penebus kita datang bukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu, tetapi untuk mereka yang berkomitmen. Dan ketika Ia datang, kekekalan akhirnya akan dimulai.